sehat walafiat. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya sehat walafiat juga, alhamdulillah. Ini silahkan presensi di chat ya, seperti biasa. Baik, Pak. Kuliah hari ini Siap, Pak. sip. Kuliah hari ini kita lanjutkan materi tentang lipid atau lemak dan minyak ya. Jogja lagi diguyur hujan. Di sana yang di luar Jogja gimana? Hujan atau enggak? Hujan, Pak, tadi pagi. Oke, share screen sebentar. Oke, materinya belum saya upload, jadi nanti saya upload ya. Oke, sudah kelihatan ya screen saya ya? Sudah, Pak. Oke, saya bisa mulai ya kuliahnya tentang Bisa, Pak. lipida. Yang minggu lalu kan kita sudah belajar soal tentang struktur dari lemak dan minyak, kemudian beberapa karakter atau sifat kimianya. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengetahui proses bagaimana sekilas saja dari sisi kimiawi untuk mengolah atau mengekstrak ya lemak atau minyak dari satu bahan dan kemudian produknya bisa menjadi apa saja. Kita sudah tahu kemarin sifat-sifatnya beberapa. Kalau asam lemak tidak jenuh itu cenderung memberikan, jika dia komposisinya banyak di dalam lemak ya, itu memberikan karakter yang titik lelehnya adalah rendah atau dia wujudnya cair. Kalau dia banyak asam lemak jenuhnya yang berikatan tunggal, tidak rangkap, maka memberikan penampakan atau wujudnya yang padat atau titik lelehnya tinggi. Nah, ini mengenai sumber-sumber dari lemak atau minyak ya. Ada yang pertama adalah canola atau rapeseed oil ya. Dari tanaman yang namanya rapeseed bunga. Ini minyaknya diekstrak dari bunga. Ini kebanyakan digunakan di daerah Eropa dan Amerika untuk sumber minyaknya, minyak gorengnya. Karena mereka tidak punya sawit seperti kita. Jadi mereka menggunakan ini dan minyak jagung biasanya. Kandungan lemaknya atau minyaknya itu ada 40-45%. Kemudian ada minyak kelapa ya. Minyak kelapa ini kandungan lemaknya 65-68%. Kemudian dari jagung itu kecil ya, kandungan lemaknya 3-6%. Kemudian biji kapas, olive oil, sawit ya, buah sawit, mesokarpnya. Kemudian ada kernelnya dari kacang tanah, bunga matahari, dan kedelai. Nah, kemudian untuk mengekstrak lemak atau minyak itu ada dua cara, yakni yang pertama pengepresan dan yang kedua adalah pemanasan. Pengepresan itu dilakukan seperti pada TBS ya. Jadi untuk mengambil minyaknya dipres sehingga minyaknya keluar dari daging buahnya. Kemudian kalau pemanasan itu bisa melakukan distilasi ya, menggunakan pelarut yang nonpolar karena sifat
kelarutan dari minyak atau lemak itu adalah nonpolar ya. Jadi pelarutnya pun harus sama, yaitu nonpolar. Contohnya ada heksana di sini ya sebagai pelarutnya. Nah, kemudian setelah itu baru dipisahkan antara pelarut dengan minyaknya. Contohnya pada minyak serai misalkan seperti itu. Itu diambilnya menggunakan distilasi. Nah, kita sekilas nanti tidak akan full dipelajari di sini tentang ekstraksi minyak dari tandan buah segar sawit ya. Diawali oleh proses namanya sterilisasi ya. Ini dengan menggunakan sterilizer dengan uap panas yang fungsinya adalah untuk menginaktivasi enzim lipase dan memperlunak dari tandan buah segar tersebut. Kenapa kok perlu asam lemak bebasnya enzim lipasenya diinaktivasi? Karena kita tidak ingin terjadi hidrolisis ya. Kita tahu enzim lipase itu bisa mengkatalis terjadinya reaksi hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Apabila terjadi hidrolisis, maka akan menghasilkan asam lemak bebas yang akan merusak kualitas dari CPO yang dihasilkan. Bisa tengik ya. Kemudian pengepresan yang kedua, setelah itu dilanjutkan dengan pengepresan. Fungsinya tadi untuk ini yang saya bahas secara umum ya. Sebenarnya kalau di antara proses sterilisasi dan pengepresan masih ada proses juga ya, perontokan dari buahnya, jadi tandannya sehingga menjadi tandan kosong yang satunya. Tapi nggak akan saya bahas di sini karena itu di mata kuliah yang lain. Ini hanya sekarang sekilasnya saja. Kemudian pengepresan untuk memperoleh ekstrak lemak atau ekstrak minyaknya ya. Dan kemudian dilakukan pemisahan ya dari pengotor-pengotornya. Karena ketika pengepresan mengekstrak itu pasti ada pengotornya. Contohnya adalah logam, wax ini ya. Beberapa ini tidak bisa dihilangkan saat pemisahan ini sehingga perlu dilakukan tahap selanjutnya yaitu pemurnian dari tahap CPO hingga menjadi minyak yang sudah siap digunakan untuk menjadi minyak goreng ataupun nanti beberapa fraksi digunakan untuk produk yang lain. Nah, selanjutnya proses pemurnian CPO atau refinery itu dimulai dengan proses degamming namanya, yaitu menghilangkan getah atau lendirnya. Caranya bisa menggunakan pengendapan, penyaringan, atau sentrifugasi. Nah, setelah dilakukan degamming, itu dilakukan refining atau pemurnian tadi. Ini fungsinya untuk menghilangkan asam lemak bebas, pigmen, mineral mikro, senyawa fosfatida di larut air, dan senyawa hasil oksidasi. Di mana semuanya ini adalah merupakan pengotor dari minyak. Ya. Caranya ialah dengan menambahkan larutan alkali seperti NaOH ya contohnya, larutan basa, dan kemudian setelah itu dipisahkan dengan sentrifugasi. Setelah di refining, kemudian kita pucatkan atau bleaching ya. Karena pada saat CPO itu setelah diekstrak itu warnanya itu merah, sangat merah ya, sehingga kurang diminati atau kurang diinginkan. Sehingga kita perlu melakukan pemucatan, yaitu kita hilangkan beberapa pigmen karotenoidnya sehingga warnanya berubah menjadi kuning jernih ya, atau yang kita ketahui sekarang jadi minyak goreng itu ya warnanya seperti itu. Bahan pemuncatnya yang dipakai adalah bentonit atau bleaching earth ya, atau arang aktif. Proses pemuncatan ini
antara dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kenapa seperti itu? Pada bleaching ini, sebagian besar vitamin A nanti akan hilang. Apabila tidak dilakukan, maka minyaknya tidak akan bagus untuk digunakan untuk menggoreng. Biasanya dia nanti akan lebih cepat tengik ya. Seperti itu. Dan titik asapnya juga pasti nanti akan sangat rendah. Nanti kita akan bahas titik asap itu apa. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tahapan namanya deodorisasi. Ya, odor adalah bau, kemudian D adalah pengurangan. Berarti kita mengurangi baunya, mengurangi senyawa-senyawa yang bisa menimbulkan bau pada produk minyak nanti, pada produk minyak sawit nanti. Apa saja contohnya yang menimbulkan bau? Contohnya ada peroksida. Ini juga berbahaya. Selain menyebabkan bau, dia juga menjadi penyebab radikal bebas ya, hasil dari radikal bebas. Kemudian keton dan hasil oksidasi lemak lainnya ya. Sehingga harus dihilangkan ini deodorisasi. Kenapa deodorisasi? Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan pemanasan ya, sehingga senyawa-senyawa volatilnya akan menguap. Tentunya dengan waktu yang terkontrol ya, terkendali, sehingga tidak berlebihan. Nah, kemudian dilakukan proses fraksinasi ya, untuk memisahkan fraksi padatan yang biasanya didominasi oleh asam lemak stearat ya, asam stearat, sehingga dia disebut dengan stearin. Dan juga kita peroleh fraksi cairnya atau yang didominasi oleh asam oleat, sehingga dinamakan olein. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan melewatkan ini tadi, hasil deodorisasi tadi, melalui filter press. Dan kemudian nanti fraksi olein yang cair akan lolos dan fraksi stearinnya akan tertahan. Nah, si fraksi olein ini yang banyak asam oleatnya ini akan digunakan sebagai minyak goreng. Sedangkan fraksi stearin nanti itu diolah lebih lanjut, bisa jadi macam-macam produk. Salah satu contohnya adalah margarin. Bisa juga menjadi sabun padat ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk margarin itu kan kita tahu bahwa wujud dari margarin itu kan padat kan pada suhu ruang. Nah, sedangkan di dalam fraksi stearin ini tidak hanya ada asam lemak stearat, masih ada asam lemak yang memiliki rantai rangkap, sehingga dia akan memberikan sifat semi solid atau semi padat ya. Dia tidak akan full padat. Nah, untuk memperoleh margarin yang benar-benar padat, tidak mencair atau titik lelehnya itu tinggi, maka perlu dilakukan proses namanya hidrogenasi ya. Sesuai namanya, ini berarti hidrogenasi adalah penambahan gugus hidrogen pada asam lemak penyusun dari fraksi lemak tersebut, fraksi minyak tersebut. Jadi caranya ialah dengan mereaksikan minyak panas fraksi stearin tadi dengan gas hidrogen yang dikatalis oleh nikel. Nah, hasilnya nanti akan asam lemak tidak jenuhnya berubah menjadi asam lemak jenuh. Nah, hidrogenasi ini menyebabkan tadi ya wujudnya cenderung menjadi padat, kemudian titik lelehnya tinggi. Proses hidrogenasi ada dua macam ya, yang parsial dan keseluruhan. Yang parsial ini berarti hanya sebagian. Kita tidak full melakukan hidrogenasi. Akibatnya apa kalau parsial? Akibatnya akan ada ya beberapa asam lemak yang mengalami isomerasi, yaitu perubahan dari cis ke trans ya, dari gugus cis ke trans. Nah, si asam lemak trans ini itu akan menyebabkan atau meningkatkan kadar low density lipoprotein, yaitu pengangkut kolesterol ke darah ya. Sehingga ini dihindari ya penggunaan hidrogenasi parsial untuk yang menghasilkan asam lemak trans ini.
Nah, kalau keseluruhan, maka semua ikatan rangkap ditambahkan hidrogen. Ya, itu perbedaannya. Kita istirahat sebentar ya. Bentar aja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian perubahan pada lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak yang dihasilkan itu bisa mengalami reaksi kimia apabila dia tidak disimpan dalam kondisi yang tepat atau diolah dengan kondisi yang tidak tepat. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya yang pertama ada reaksi hidrolisis. Tadi sudah sempat saya singgung seperti pada CPO ya, yaitu karena keberadaan enzim lipase salah satunya yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini jika dibiarkan dia akan bisa menyebabkan ketengikan ya, karena asam lemak ini lebih mudah dioksidasi dibandingkan lemak. Terutama pada asam lemak yang ikatannya rangkap. Baik itu rangkap yang satu rangkap 2 atau nanti ada lebih dari 1 atau 2. Nah, kemudian penggorengan itu secara deep fat frying, yaitu ketika menggoreng kentang french fries misalkan, atau ayam goreng KFC seperti itu ya, itu kan penggorengannya adalah deep fat frying. Nah, ini bisa memicu reaksi hidrolisis pada minyaknya akibat adanya air ya. Air sisa kemudian digunakan terus-menerus, minyaknya tidak diganti sampai dia berubah warna menjadi gelap. Nah, itu bisa jadi di dalam minyaknya mengandung namanya senyawa akriloin ya. Akriloin ini sifatnya dia volatil dan bisa membentuk asap yang mengiritasi mata. Akriloin ini juga mempunyai sifat yang karsinogenik ya. Dia bisa memicu kanker. Nah, kemudian ada reaksi namanya oksidasi ya. Kita sudah belajar kemarin di antioksidan ya, tentang reaksi oksidasi ini, yaitu reaksi perubahan pada asam lemak atau minyak menjadi senyawa radikal akibat keberadaan oksigen dan panas. Nah, hasilnya dia bisa menghasilkan bau tengik akibat pembentukan produk oksidasi primer, sekunder, dan tersier yang sifatnya volatil. Lebih dari itu, dia bisa menyebabkan kanker dari senyawa radikal akibat oksidasi tadi. Nah, ini sudah saya bahas ya di antioksidan. Kita bahas lagi juga tidak apa-apa untuk merefresh ya. Jadi ada 3 mekanisme oksidasi pada produk asam lemak, terutama yang tidak jenuh ya, asam lemak tidak jenuh atau yang berikatan rangkap. Yang pertama ada autooksidasi, yang kedua ada fotooksidasi, yang ketiga adalah oksidasi secara enzimatis.
Yang pertama adalah autooksidasi, yaitu merupakan proses berantai yang terdiri dari tahapan inisiasi, propagasi, dan terminasi. Kemudian ada fotooksidasi yang terjadi akibat oksigen singlet yang bersifat sangat elektrofilik. Kemudian ada enzimatis, adanya lipoksigenase. Seperti pada kedelai ya, langunya itu akibat adanya lipoksigenase ini. Nah, yang pertama ada autooksidasi, yaitu prosesnya diawali dengan inisiasi, yaitu serangan spesies oksigen reaktif ke asam lemak tidak jenuh, sehingga dia menghasilkan radikal bebas. Nah, karbon yang radikal ini akan melakukan penyusunan kembali sehingga membentuk DNA terkonjugasi. DNA terkonjugasi bergabung dengan oksigen atau O2 menghasilkan radikal peroksil yang seperti ini pada kondisi yang aerob atau ada oksigen. Kemudian dilanjutkan ke propagasi, di mana di sini radikal peroksil ini dengan atom hidrogen membentuk hidroperoksida lemak. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya, mekanismenya. Jadi di sini ada asam lemak, kemudian ada inisiator, ya tadi bisa cahaya, bisa panas, bisa ion logam atau radikal bebas sebagai inisiatornya. Nah, setelah itu barulah dia membentuk radikal bebas, ya seperti ini bentuknya. Hidrogennya lepas ya, menempel si inisiator ini, kemudian inisiatornya juga menempel di karbon atau si radikal bebas tadi. Nah, ini sifatnya tidak stabil atau kurang stabil ya. Nah, kemudian si radikal bebas ini akan bereaksi dengan oksigen yang membentuk peroksi radikal. Nah, peroksi radikal itu seperti ini ya, dari free radikal atau radikal bebas. Dari yang menempel ini ya, menjadi oksigen ini. Oksigennya bergabung sehingga membentuk peroksi radikal namanya. Nah, kemudian peroksi radikal ini yang akan narik atom hidrogen dari asam lemak tidak jenuh lainnya. Jadi asam lemak tidak jenuh lainnya itu ada atom hidrogen ditarik. Nah, di sini tarik seperti itu sehingga membentuk hidroperoksida dan menghasilkan radikal bebas yang baru. Radikal bebas yang di sini yang digunakan di inisiasi ini. Jadi reaksinya ini adalah reaksi berantai karena dia menarik-narik dari asam lemak tidak jenuh lainnya. Setelah satu terkena radikal bebas, yang lain juga akan kena asam lemak tidak jenuh lainnya. Nah, kemudian oksidasi ini terus berlanjut hingga menghasilkan produksi oksidasi sekunder, yaitu aldehid dan keton. Ya, kalau dipotong kan itu bisa jadi aldehid dan keton, sehingga itu adalah produk oksidasi sekundernya. Nah, kemudian kalau foto oksidasi ini akibat adanya oksigen singlet yang sifatnya dia sangat elektrofilik. Nah, untuk bisa bereaksi maka ini perlu sensitizer seperti klorofil, riboflavin, dan sebagainya. Nah, kalau di asam oleat, ya yang banyak juga terdapat di minyak sawit ya, itu reaksi oksidasi ini lebih cepat 30.000 kali dibandingkan autooksidasi. Jadi oksidasinya lebih banyak akibat ini, akibat si fotooksidasi ini. Nah, ini bisa dihambat oleh antioksidan, yaitu karotenoid dan tokoferol. Nah, kalau yang enzimatis itu karena enzim lipoksigenase. Jadi dia mengkatalis reaksi oksigen dengan asam lemak tidak jenuh selain asam oleat, seperti pada kedelai ya, aroma lango hasilnya. Nah, berikutnya ada reaksi lain, yaitu namanya adalah interesterifikasi ya, yaitu reaksi rearrangement atau penyusunan kembali asam-asam lemak ke dalam molekul trigliserida. Reaksi ini tidak bisa merubah profil dari asam lemaknya, tetapi
karena asam-asam lemak komponen dari lemak tersebut berubah, maka profil dari lemaknya bisa berubah. Misal yang semula dia memiliki titik leleh rendah menjadi tinggi, ya, seperti itu. Atau titik asapnya. Nah, kemudian reaksi interesterifikasi ini melibatkan penggantian ya atau pendistribusian ulang gugus asam lemak di dalam trigliserida. Jadi diganti asam lemak, komposisi asam lemak di satu rantai trigliserida tersebut. Nah, cara melakukan interesterifikasi ada 3 cara. Yang pertama ada asidolisis, kemudian alkoholisis, dan transesterifikasi. Terutama dalam pembuatan margarin, tadi ya, supaya dia sifatnya bisa lebih padat, itu bisa diperoleh dari hidrogenasi dan juga bisa diperoleh dari transesterifikasi ini. Kita bahas satu persatu mengenai reaksi asidolisis ya. Asidolisis berarti dia lisis ya, atau berpisah. Asam lemaknya nanti kita mereaksikan antara ester dengan asam lemak. Seperti ini, contohnya ada trigliserida dan ada asam lemak baru, kemudian direaksikan. Sehingga yang terjadi, asam lemak baru ini akan menggantikan posisi dari asam lemak yang kita ingin ganti. Contohnya pada ini ya, posisi R1 ya. Sehingga dia berubah, R1-nya keluar, ini asam lemak baru masuk. Dilanjutkan, bagaimana cara kita mengganti posisi yang kedua? Ya dari posisi ini kita reaksikan lagi dengan dengan trigliserida lain. Kemudian masuklah dia di posisi 3 ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada reaksi namanya alkoholisis. Jadi ini bukan dengan asam lemak, tapi reaksinya antara lemak dengan alkohol. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi gugusnya digantikan oleh gugus alkohol. Menjadi mono asil gliserol. Jadi ini hanya ada satu kalau dia mono, atau diasil gliserol. Nah, kemudian bisa dengan transesterifikasi tadi ya, yaitu pertukaran ester yang terjadi pada trigliserida yang berbeda atau di antara trigliserida itu sendiri. Nah, pertukaran ester ini bisa meningkatkan sifat fisik lemak tadi ya, contohnya digunakan pada pembuatan margarin. Jadi dia titik lelehnya bisa meningkat ya. Prosesnya seperti ini, jadi dari 2 triasilgliserol kita biarkan kita reaksikan sehingga dia penyusunannya akan berubah. R1 digantikan oleh R4, misalkan seperti ini, R3 digantikan oleh R6. Nah, reaksi berikutnya adalah reaksi polimerisasi. Kita tahu bahwa lemak itu bukan polimer ya, sehingga yang dimaksud adalah polimerisasi di sini adalah membuat molekul lemak atau minyak tersebut menjadi lebih besar. Jadi dia dari molekul yang kecil digabung dengan yang lain sehingga dia bisa menjadi lebih besar. Nah, polimerisasi ini bisa terjadi pada bagian tidak jenuh di asam lemak. Dan juga pada ikatan terkonjugasi molekul asam lemak dan gliserol. Nah, akibatnya apa? Karena dia molekulnya tambah besar, maka viskositasnya pun akan meningkat. Ya. Dan kemudian terjadi penurunan bilangan iodida dan penurunan kerusakan pada minyak. Laju polimerisasi ini meningkat dengan semakin banyaknya asam lemak tidak jenuh pada suatu minyak atau lemak. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempercepat atau membuat laju reaksi dari polimerisasi ini meningkat. Yakni yang pertama adalah penggorengan pada suhu tinggi ya, terlalu tinggi. Kemudian karena ada oksigen, penggunaan minyak berkualitas rendah dan waktu pemasakan yang terlalu lama. Nah, contohnya seperti ini.
ada tristearin dengan panas menghasilkan gliserin. Nah, oh sorry, ini bukan contohnya polimerisasi ini bukan. Kemudian ada sifat kimia dari yang perlu diperhatikan pada lipida, lemak, dan minyak ini. Beberapa sifat ini nanti akan kalian pelajari di analisis pangan ya, masuk nanti praktikumnya. Yang pertama ada bilangan iodida, yakni kita menentukan seberapa tidak jenuh asam lemak tersebut. Caranya ialah ditentukan berdasarkan reaksi adisi antara asam lemak dengan iodida atau I2. Nah, bilangan iod nanti yang dihasilkan menunjukkan jumlah gram iod yang digunakan untuk mengadisi setiap 100 gram lemak atau minyak. Kemudian ada istilah namanya bilangan asam, yaitu yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung di dalam lemak atau minyak, yang biasanya dihubungkan dengan proses hidrolisis lemak atau minyak. Nah, bilangan asam ini dinyatakan dalam jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas terhadap 1 gram minyak atau lemak. Nah, kemudian TBA atau thiobarbituric acid. Di sini ini adalah salah satu yang bisa mengukur tingkat oksidasi atau ketengikan dari suatu lemak atau minyak. Senyawa yang diukur adalah senyawa produk oksidasi lanjut, oksidasi sekunder tadi ya, ada aldehid dan keton, yaitu malonaldehid. Ini nanti yang akan diukur pada analisis bilangan TBA. Nah, kemudian ada bilangan peroksida. Kalau ini yang diukur bukan oksidasi sekunder, tapi primernya, yaitu senyawa peroksida. Nah, kemudian ada yang tidak kalah penting yaitu titik asap, yaitu suhu di mana minyak mulai mengeluarkan asap. Kalian pernah memasak sesuatu, kemudian minyak yang digunakan itu menimbulkan asap. Nah, itu karena dia mempunyai senyawa volatil seperti asam lemak bebas dan produk oksidasi yang terlepas ke udara. Minyak yang sudah digunakan berkali-kali itu kecenderungannya memiliki titik asap yang semakin turun ya, karena senyawa volatil atau asam lemak bebas dan produk oksidasinya itu meningkat, sehingga titik asapnya dia akan turun. Maka dari itu, ketika titik asapnya rendah di bawah 200 derajat Celcius, itu tidak cocok untuk menggoreng, lebih cocok untuk menumis ya. Kalau dia digunakan untuk menggoreng, maka resikonya dia akan produk oksidasinya akan semakin banyak lagi. Produk oksidasi sekundernya. Itu juga yang menyebabkan minyak itu perlu diganti ya. Kemudian ada mentega dan margarin ya. Kemarin ada soal di kuis Kahoot ya. Mentega atau butter itu dibuat dari krim lemak susu ya. Yang dipisahkan dari suspensinya, ada proteinnya kan di dalam susu, itu dengan menggunakan sentrifugal atau sentrifugasi. Syarat dia bisa menjadi mentega, maka dia harus mengandung minimal 80% lemak susu sapi. Nah, emulsinya ini merupakan emulsi air di dalam lemak atau water in oil. Maka dia perlu ditambahkan emulsifier di dalamnya. Nah, kemudian pembuatan mentega itu dikombinasikan dengan fermentasi sehingga dia bisa mengeluarkan flavor khas ya diasetil dan asam lemak. Kemudian ada margarin, di mana margarin ini perbedaannya dengan butter ialah margarin bisa dibuat dari bahan minyak nabati, yaitu dengan cara mencampurkan minimal 80% dengan menggunakan emulsifier air dan vitamin larut lemak. Oleh karena itu, margarin akan lebih berwarna ya, margarin berwarna lebih kuning, lebih cerah ya dibandingkan dengan mentega yang berwarna lebih putih.
Ada lagi yang digunakan untuk membuat roti, yaitu shortening ya. Shortening ini full dia adalah lemak, tidak ada campuran air atau campuran bahan lainnya. Sehingga dia bisa menghasilkan tekstur yang renyah dan rasa yang gurih. Dia bisa berasal dari lemak hewani atau minyak nabati ya, dengan menggunakan fraksi stearinnya ditambahkan proses hidrogenasi supaya bisa lebih memadat. Jadi shortening ini digunakan pada produk-produk bakery. Biasanya kalau membuat roti basah itu menggunakan shortening, salah satu bahannya agar dia lebih gurih dan teksturnya lebih bagus. Oke, itu untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Kemarin sudah tugasnya sudah mengumpulkan semua kan minggu lalu? Sudah, Pak. Oke, bagus. Silahkan, ada pertanyaan nggak dari kuliah hari ini dan juga kuliah kemarin? Atau mau Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan Adinda. Tadi Pak di slide 25 mengenai penjelasan antara margarin dengan mentega, Pak. Nah, itu dari sisi kandungan gizi yang terkandung di dalam keduanya itu lebih baik mana, Pak? Mentega atau margarin? Oh ya, bagus. Jadi biasanya margarin ini lebih unggul karena dia difortifikasi. Kita jarang menemukan butter atau mentega yang difortifikasi. Kebanyakan fortifikasi atau penambahan vitamin itu dilakukan pada margarin ya. Kalau kita melihat dari nutrisinya yang lebih lengkap, itu biasanya lebih lengkap di margarin ya, ada penambahan vitaminnya. Kalau di butter ini, karena memang yang diinginkan fungsinya dia adalah mengambil dari krim susunya tadi dengan flavornya yang khas, jadi flavornya ini yang diambil dan krimnya, sehingga dia tidak difortifikasi, sehingga dia full akan mengandung lemak sapi, ya lemak susu sapi ya, yang asam lemaknya itu lebih banyak asam lemak jenuhnya, seperti itu. Jadi margarin itu pada beberapa sisi memang dia akan lebih unggul karena dia difortifikasi dengan vitamin larut lemak. Tapi ya ingat sekali lagi tadi ya, bahwa pada margarin itu juga diproses dengan hidrogenasi parsial sebagian. Ya, jadi ada potensi dia juga mengandung asam lemak trans ya. Jadi meskipun dia mengandung nutrisi yang lain, tapi dia juga berpotensi mengandung asam lemak trans yang juga berbahaya untuk meningkatkan kadar LDL tadi atau kolesterol jahat yang biasanya kata orang-orang. Gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada anggota saya yang izin tidak bisa masuk kuliah karena jaringannya hilang, Pak. Bisa diizinkan lewat kolom chat kah, Pak? Siapa namanya? Nggak apa, tulis saja di Selila, sini. iya, Pak. Tulis saja di kolom chat. Oh, siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan ya kalau ada yang ingin ditanyakan dari nilai juga tidak apa-apa. Bentar. Nilainya sudah saya upload ya di Super Classroom. Iya, Pak.
Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Ini ada yang perjalanan ke Jogja ya dari daerah asalnya. Iya Pak, ada Pak. Yang baru balik ke Jogja siapa? Gimana Pak? Yang baru balik ke Jogja, yang sudah sampai di Jogja dari luar kota, luar daerah. Ada 4 orang Pak kalau dari STPK. Kamu termasuk, Prabowo? Iya Pak, betul Pak. Oke ya. Sudah sehat-sehat semua ya, semoga. Oke, ini kalau sudah, ini saya akhiri ya. Karena saya juga ada kesibukan lain, mohon maaf. Jadi terima kasih atas atensinya. Nanti kita ketemu lagi ya minggu depan online lagi di Google Meet untuk membahas tentang materi berikutnya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kas Pak. Mm-mm.